sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 26 November 2021 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, bacaan Injil hari ini Lukas pasal 21 ayat 29 sampai 33 merupakan bacaan yang cukup singkat. Berbeda dengan bacaan pertama dari nubuat Daniel yang lumayan panjang. Tetapi keduanya sama-sama menuliskan tentang kedatangan Anak Manusia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, pada ayat-ayat awal dari Injil Lukas pasal 21 ini, Yesus menanggapi orang-orang yang mengagumi bangunan bait Allah yang megah di Yerusalem dengan batu-batu yang indah dan dihiasi berbagai barang persembahan. Tetapi beginilah yang disampaikan oleh Yesus. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Lukas 21 ayat 6. Tentu saja pernyataan Yesus ini membuat para murid menjadi heboh. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Tentang Yerusalem, Yesus menyampaikan bahwa Yerusalem akan dikepung oleh bala tentara asing. Maka orang-orang mengungsi dari Yerusalem melarikan diri ke pegunungan. Peristiwa yang disampaikan oleh Yesus memang akhirnya benar terjadi tak lama setelah Yesus bangkit dan kembali ke surga, yaitu di sekitar tahun 70 Masehi. Yerusalem porak-poranda menjadi rata dengan tanah, dikepung oleh tentara dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan penduduknya kocar-kacir melarikan diri, lalu menjadi diaspora menyebar ke berbagai negara. Salah satunya dari keturunan Yahudi bernama Charles Musri, konon dikabarkan adalah pejuang pertempuran 10 November di Surabaya di bawah komando Bung Tomo. Tetapi kutipan Injil hari ini bukan tentang keruntuhan Yerusalem, melainkan tentang kedatangan Yesus Kristus kelak untuk kali kedua. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sebelum kedatangannya itu, seluruh umat manusia yang berada di bumi ini akan mengalami kesengsaraan yang dahsyat, penderitaan yang luar biasa, disertai tanda-tanda alam yang tidak lazim, yang digambarkan sebagai matahari dan bulan tidak lagi memancarkan sinarnya,
Bintang-bintang di langit berjatuhan dan lautan pun bergelora dengan dahsyatnya. Kita menyebut kedatangan Kristus kali kedua ini sebagai akhir zaman. Saya sendiri lebih senang menyebut akhir zaman itu sebagai kedatangan Kristus untuk men-shutdown dunia. Dan itu akan menimpa seluruh umat manusia dan semua isi bumi lainnya. Rupanya bukan hanya kita yang Katolik saja yang mempercayai akan adanya akhir zaman. Mereka yang bukan penganut Katolik juga mempercayainya. Seringkali disebut sebagai kiamat. Tentu dengan versi masing-masing. Mengenai kapan akhir zaman itu, Yesus telah menyampaikannya. Tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Matius 24 ayat 36. Kita baru akan mengetahui setelah munculnya tanda-tanda yang mengawalinya, yakni terjadinya kesengsaraan yang luar biasa dan menyeluruh di segenap pelosok bumi. Tanda-tanda yang serupa dengan pohon ara yang mulai bertunas, yang artinya musim panas sudah dekat. Meski demikian, sejak dahulu ada saja orang yang meramalkan, tanda kutip, kapan akhir zaman akan datang. Orang mengkait-kaitkan bencana alam, pandemi, atau kelaparan hebat yang terjadi sebagai tanda akhir zaman. Ada yang mengatakan akhir zaman akan terjadi tanggal 21 Desember tahun 2012 yang lalu. Terobsesi oleh keyakinan bangsa Maya kuno, berita akhir zaman itu akhirnya menjadi santer dibicarakan di mana-mana. Banyak orang mempercayainya, tetapi ternyata ramalan kiamat itu tidak terjadi. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, banyak orang mempercayai bahwa akhir zaman itu sebagai malapetaka yang mengerikan sehingga menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Ada sebagian orang lain yang malah tidak peduli. Belanda masih jauh. Saya sudah akan meninggal dunia sebelum kiamat terjadi. Ini keliru, sebab penghakiman pada akhir zaman berlaku untuk orang yang hidup, dan orang yang telah meninggal dunia pun akan dibangkitkan. Ada sebagian orang lain yang berpandangan berbeda, dan bahkan berlawanan, bahwa akhir zaman adalah pemenuhan janji Allah, yang semestinya disambut dengan sukacita karena kita akan dihantar kepada hidup yang kekal. Bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita juga memandang akhir zaman sebagai momok yang menakutkan, atau memandang akhir zaman sebagai pemenuhan janji Allah? Seandainya kita selalu mendengarkan Injil dan menjalankannya, seandainya kita selalu berusaha untuk taat kepada ajaran Yesus, dan seandainya kita bergegas menjalankan pertobatan di saat kita terjatuh ke dalam dosa, maka tentu saja kedatangan Kristus nanti adalah sukacita besar bagi kita, kedatangan yang justru kita nantikan. Seandainya kita mengasihi Yesus, bukankah kedatangannya kita rindukan dan sekaligus akan membawa sukacita bagi kita? Setiap kali kita merayakan Ekaristi, gereja mengajak kita untuk menyatakan misteri iman kita melalui aklamasi anamnesis. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Bahwa Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, dan Kristus akan kembali adalah misteri iman Katolik yang seharusnya menjadi dasar iman kita masing-masing. Nah, agar kedatangan Kristus kali kedua nanti menjadi sukacita bagi kita, maka menjadi penting bagi kita untuk berjaga-jaga, senantiasa berdoa dengan tak jemu-jemunya, serta menjaga diri tetap bersih dari noda dosa, supaya kita memperoleh kekuatan untuk berdiri tegak menyambut kedatangannya kelak. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 26 November 2021. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini.
Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.